Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan desiminasi budaya positif 1.4 ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu guru kelas dan rekan sejawat semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Tujuan saya untuk melaksanakan desiminasi ini, yang pertama tentunya untuk melaksanakan aksi nyata 1.4 budaya positif, di mana saya harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan yang kedua itu untuk berbagi praktik baik. Dan yang ketiga untuk bekerja sama mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan yang terakhir, saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, saya lebih hebat, tapi karena kita sama-sama belajar dan kita sama guru gitu. Tapi mungkin saya lebih dulu belajar tentang budaya positif ini, saya lebih diberi kesempatan lebih dulu gitu, sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan, mungkin sudah kenal ya, karena memang saya itu menetas di sini 14 tahun yang lalu di SD Bojong Pucung 3. Nama saya yang bernama SPDGR. Dulu waktu di sini belum ada embel-embelnya ya Bu ya, masih Nayantri, istilah Nayantri Purnama aja. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur dari SD Tahfidzul Quran Masriyah Kecamatan Ciranjang. Alhamdulillah Ibu, dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di SD Bojong Pucung 3 dulu, pengalaman pertama mengajar di sini, alhamdulillah bisa menjadikan saya yang sekarang gitu, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelumnya kita akan flashback dulu gitu, ke modul yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti ibu-ibu di sini sudah mengetahui siapa itu Ki Hajar Dewantara, betul? Betul, sudah mengetahui ya. Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau itu menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan bagi setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Jadi ibaratnya itu dunia pendidikan itu adalah lahan pertanian gitu kan. Di dalam modul tersebut Ki Hajar Dewantara mengibaratkannya seperti itu. Jadi lahan pertanian itu adalah sekolah dan kita adalah petani, sedangkan anak-anaknya adalah padi. Jadi bagaimana kita sebagai petani untuk menghasilkan padi yang berkualitas tinggi, padi yang siap dipanen dengan kualitas yang baik gitu. Nah, itu tugas kita sebagai petani, memberikan pupuk terbaik, merawatnya, terus memberikan apa-apa yang terbaik. Nah, begitu juga pula kita sebagai guru terhadap anak-anak kita. Dan kita mentreatment padi ini tidak seperti kita mentreatment jagung. Betul, Bu? Berbeda kan ya? Tidak seperti mentreatment jagung. Jadi kita juga terhadap peserta didik tidak mentreatment semua anak itu sama, tapi semua anak itu berbeda kebutuhannya.
Dan bagaimana kita sebagai guru bisa menyediakan lingkungan belajar yang seperti itu dan memberikan kebebasan untuk mereka berekspresi, untuk mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai peserta didik, sebagai manusia, dan juga sebagai masyarakat. Ya, mungkin itu sekilas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada kaitannya dengan budaya positif? Ada tentunya. Baik, budaya positif itu kan tentang perubahan ya. Sebelumnya mungkin karena tadi sudah mengajar, sudah melakukan aktivitas dari pagi, mungkin merasa capek ya, atau jenuh atau bagaimana. Boleh sekarang kita nggak usah berdiri lah, duduk aja gitu ya. Coba ice breaking dulu gitu ya, sebentar. Kalau misalkan kita menunjuk angka 1 dengan tangan, coba seperti apa? 1 dengan tangan 1 gitu ya, menggunakan telunjuk ya. 2 ditambah jari tengah, 3 ditambah kelingking, jari 4 tambah kelingking, 5 semuanya. Nah, karena kita ini akan membicarakan tentang perubahan, ya, jadi kita rubah 1 itu kelingking, 2 ditambah jempol, 3 ditambah telunjuk, 4 bukan 4-nya kelingkingnya yang di bawah. 4-nya seperti ini. Ya, 4 dan 5. Nah, bisa coba 1, 3, 4, 5. Coba Bu Ida, mau coba Bu Ida? Silakan Bu Ida. 5, 2 ya, 2, 4, 3, 4, 3. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berubah. Jadi sama kan, ini 1 kan? Ya. Jadi tidak semua 1 itu harus seperti ini, tidak semua 2 itu harus seperti ini. 1 juga bisa seperti ini, 2 bisa seperti ini, 3, 4, 5. Ya, ya mungkin itu gambaran aja gitu. Ya udah nih. Opat. Iya, opat. Gak apa-apa Bu, yang namanya perubahan itu gak harus langsung bisa gitu ya. Bisa itu kayak terbiasa, dibiasain aja dulu gitu. Jadi nanti anak-anak itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi gak mikir lagi gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang budaya positif. Pernah mendengar Bu? Pernah mendengar ya Bu, Ibu? Cuma bukan saja pernah mendengar? Ibu-ibunya? Nah, gitu. Tapi apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Contohnya apa Bu? Membiasakan anak, misalkan kalau bertemu dengan guru harus memberi salam. Salam, apa gitu ya, senyum gitu ya gitu ya. Terus apa lagi? Terus memakai baju seragam dengan rapi, ya. Terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Baik, betul ya, itu adalah salah satu dari penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu jadi apa sih? Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi perilaku yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Apa aja? Lagunya tahu? Tahu. Yuk kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus Bu Ida, terima kasih gerakannya. Hanya Bu Ida yang memakai gerakan.
Oke, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Tadi senyum, sapa, salam itu termasuk ke yang nomor 1 ya. Terus tadi ada apa lagi Bu? Datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu itu maksudnya yang mana? Kalau datang tepat waktu, maksudnya ke yang mana? Mandiri, bisa mandiri. Terus tadi baju seragamnya harus rapi, itu maksudnya ke yang mana? Mandiri, boleh mandiri juga. Nah, untuk ini budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah harus ke 6-6-nya. Ya, berarti mulai sekarang kita akan mencari bagaimana caranya supaya ke-6 nilai kebaikan dalam profil pelajar Pancasila itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Baik, dan sekarang salah yang ini ya. Nah, ini adalah untuk 1 jam ke depan. Ini konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jujur, Ibu, saya mengetahui semua ini di modul guru penggerak. Jadi sebelumnya ya udah disiplin positif, berarti kelakuan yang baik aja gitu, yang positif aja gitu ya pemikiran saya sebelumnya. Terus kebutuhan dasar manusia ya pikirnya itu hanya membutuhkan sandang, pangan gitu ya, dan ternyata bukan itu gitu. Terus motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Detailnya itu ada di modul guru penggerak. Selama 2 minggu, alhamdulillah belajar ini dengan tugas yang banyak sekali, termasuk ada lokat karyanya. Alhamdulillah membuat lumayan stres Bu ya, tapi sungguh sangat bermanfaat sekali isinya gitu. Benar-benar tidak rugi lah mengikuti gitu. Baik, sebelumnya perubahan paradigma, sebelum kita ke perubahan paradigma belajar, karena ini pas berenang ya, saya minta berdua ya Teh Ina, Bu Ina dan Bu Farida. Baik. Jadi ibaratkan seperti ini. Boleh Ibu KS yang ini Bu Rati itu Bu Ina menggenggam tangan. Ibaratkan di dalam genggaman ini ada kehidupan yang penting, ada sesuatu hal yang penting sekali yang ingin ibu-ibu lindungi. Nah, tugas temannya membuka genggaman itu dengan cara merayu, dengan cara menghardik juga boleh ya kalau berani, dengan cara menggelitik atau terserah dengan berbagai cara gitu. Bisa? Siap? 15 detik aja. Ya, baik, silakan. Ibu Farida, silakan merayu. Bangga, Bu Deni, merayu. Itu aja di situ aja, di tempat duduk aja nggak apa-apa. Silakan. Kamu naik itu loh. Ya nggak apa-apa, Bu. Jangan kan. Silakan. Ibu KS, kalau ini berarti. Silakan. Dirayu boleh, ditawari apapun boleh, gitu. Terserah. Tapi itu tuh sesuatu yang penting sekali untuk kehidupan ibu gitu. Harus dilindungi gitu, harus di. Silakan, 10 detik. Tidak bisa. Baik, waktunya habis ya. Baik, Bu Ina terbuka tidak? Tidak, kenapa tidak? Kurang lagi. Ibu KS tidak terbuka? Tidak, Ibu. Kenapa Bu? Tidak, Bu? Karena saya harus mempertahankan apa yang Mempertahankan. Siap. Bu Ratih? tidak terbuka. Tidak terbuka. Baik. Jadi posisi kontrol
kita itu untuk memilih ada di siapa? Ada di siapa berarti? Ada di diri kita Di sendiri. diri sendiri ya. Berarti orang lain tidak bisa mengontrol ya Bu ya. Walaupun dengan rayuan apapun, dengan ancaman apapun gitu ya. Tapi kadang ada ya yang 1 juta ya udah betul lah gitu ya. Karena karena mungkin ada kebutuhan ibu misalkan yang harus terpenuhi oleh itu, jadi ya udahlah bukan lah gitu kan. Nah begitu juga siswa murid kita ya. Kita itu tidak bisa mengontrol murid kita sebenarnya tidak bisa ya, karena yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Nah, perubahan paradigma belajar, jadi nanti ada kaitannya ya hal-hal yang kita lakukan barusan. Selama ini kita berpikir hanya guru yang dapat mengontrol peserta didik, betul? Ya, jadi kumaha kita kalau kita bicara seperti ini, mereka harus nurut, mereka harus melakukannya. Jadi selama ini kita berpikir seperti itu. Lalu peserta didik adalah kertas atau gelas kosong yang siap kita isi dengan hal-hal baik, sehingga guru menganggap ialah salah satu-satunya sumber belajar. Betul? Iya. Betul. Selama ini saya dan kita semua ternyata banyak yang berpikiran seperti ini. Yang ketiga, semua kebutuhan peserta didik sama, sehingga ketika kita mengajar, materinya sama, kontennya sama, prosesnya juga sama, bahkan produk yang dihasilkan pun juga sama. Esai semuanya ya. Menjelaskan semuanya, jadi tidak ada perbedaan. Dan nah yang tadi alih-alih bersikap adil, kan biar adil gitu kan, disamakan biar adil gitu kan. Alih-alih bersikap adil, ketika kita menyamaratakan konten, proses dan produk pembelajaran, itu ternyata salah gitu. Dan juga, nah ini nih, memberi hukuman adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan peserta. Sering ya kita, satu-satunya cara untuk membuat mereka menuruti kita itu dengan menghukum. So, keluar kelas, lagi belajar, kalau ada yang ketahuan keluar dihukum, ibu, dihukum, ya sering lah gitu. Termasuk saya juga sering melakukannya. Dan budaya positif itu, kita berpikir budaya positif itu hanya tentang disiplin dan sopan santun. Dan pada kenyataannya bukan hanya itu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Juga disiplin positif ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Jadi yang tadi tentang kontrol guru, kita itu mungkin begini ya, banyak ilusi gitu, ilusi yang kita berpikir hal itu mengontrol gitu, tapi sebenarnya tidak. Salah satunya adalah salah satunya adalah ini dari sumber itu dari Dr. William Glasser dalam bukunya Teori Kontrol atau Kontrol Teori mengatakan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya, guru itu tidak bisa memaksa murid. Maka disalahin barang gitu. Guru itu tidak bisa memaksa murid gitu. Tapi murid sendiri yang mengizinkan bahwa gurunya untuk bisa mengontrol dia. Tapi kan ada kan bu, murid yang dicariosan, di rumah-rumah anggaran gitu. Tapi dia tuh tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dia, karena hanya diri dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi jangan kaget kalau misalkan ada si itu budak teh itu nurut sampai tos dikukumaha, tos dihukum, tos dikumaha, tapi nurut ya karena dia itu tidak mengizinkan kita untuk mengontrolnya gitu, karena bukan kita yang bisa mengontrol dirinya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif itu bermanfaat. Kadang kita kalau misalkan sudah tidak bisa lagi hukuman atau ancaman sudah tidak berlaku, kadang kita melakukan bujukan ya ke anak itu, sok atuh, ya bagus gitu ya. Nyerat sok nyerat, iya soleha, soleh nyerat gitu kan, seperti itu kan ya. Nah itu juga bagus, tapi
kadang bentuk kontrol tersebut itu tidak efektif untuk jangka panjang, tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi hanya bujukan itu hanya untuk sehari-hari gitu ya, biasanya besoknya gitu lagi karena memang motivasinya itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Terus yang ketiga, ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita mengkritik anak atau membuat anak bersalah itu malah membuat identitas mereka gagal. Jadi merasa mereka itu kecewa pada dirinya sendiri, merasa dirinya itu tidak layak, ya. Tidak layak. Kadang mereka itu merasa dirinya itu tidak layak. Contohnya, nah, masa sih kamu kira-kira kayak gitu tuh kamunya kak ibu gak angkat ngadambel iya desa capek-capek ayo kamu gitu misalkan, atau kamunya gak ikutan belajar tuh kamunya kak ibu. Nah itu tuh iya, itu tuh membuat dia merasa bersalah gitu ya. Kita tuh berpikir kalau membuat anak merasa bersalah, ada yang sampai nangis mungkin ya, itu tuh wah berhasil, padahal ternyata itu tidak, itu hanya membuat identitas mereka gagal. Jadi mereka itu merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak mampu karena sudah dilabeli oleh kita. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangankan mungkin di sekolah ya, di rumah juga, mungkin ibu sebagai orang tua, anaknya kudu nurut gitu. Itu sebenarnya ilusi kita gitu, bahwa kita itu punya hak, punya tanggung jawab untuk mereka berbuat sesuatu gitu, supaya mereka bisa, supaya mereka baik, supaya mereka misalkan salat tepat waktu. Kita itu memaksa gitu. Padahal kalau lama-kelamaan ini untuk jangka panjang itu kurang baik, malah akan menimbulkan hubungan permusuhan. Jadi kayak ada kesel gitu kan, benci gitu kan ke guru tersebut misalkan, atau ke orang tua misalkan. Tapi walaupun tidak diekspresikan, mungkin di dalam hatinya juga ada gitu, ada rasa seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita itu bisa mengerti peserta didik kita gitu, supaya kita itu bisa melakukan atau menciptakan budaya disiplin positif ini dengan, kan tadi kata kuncinya itu berpihak kepada anak gitu. Jadi kumaha kita abang kita guru gitu ya bu, kumaha kita aturan-aturan kita gitu, aturan-aturan guru murid pokoknya mah harus menuruti gitu. Coba diubah pandangan kita sebagai guru yang asalnya kita itu melihat semua kebutuhan itu sama, kita ubah menjadi semua kebutuhan kita berbeda. Jadi jangan kan yang meratakan segala sesuatu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita melihat semua orang itu melihat hal yang sama dengan kita gitu, ubahlah pandangan kita menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau misalkan ada yang tidak satu pendapat dengan kita tuh jangan mencoba merubah dia untuk sependapat dengan kita, tapi kisahnya ya harus berusaha memahami pandangan mereka gitu. Daripada kita terus berusaha capek kan tuh ya, karena mereka punya pandangan sendiri, kita punya pandangan sendiri. Jadi lebih baik kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang apapun. Terus yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Pokoknya anak yang berlaku buruk itu salah. Kayak anak ngajuan temennya, misalkan nendang temennya, udah itu salah, dihukum gitu kan. Kita kan kata-kata seperti itu ya. Dan mungkin kita kalau misalkan kita berpikirnya berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin si anak ngajuan itu ada sebabnya. Misalkan kesal dengan temannya karena nyebutan atau lawan gitu ya, atau misalkan anak tersebut tersinggung, itu ada tujuannya walaupun dia berbuat perilaku yang salah atau buruk gitu.
Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, jelas. Kalau tadi ya, orang lain ternyata tidak bisa mengontrol saya. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Tadi sudah terbukti dengan kepalan tangan tadi ya. Orang lain itu tidak bisa mengontrol saya untuk membuka kepalan itu gitu. Tapi hanya saya sendiri yang bisa mengontrol hal tersebut. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ketika kita tidak bisa dikontrol orang lain, berarti kita juga harus berpikir kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jangan, saya tidak bisa nih dikontrol orang lain, tapi kita terus mengontrol orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah tahu kalau kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, berarti kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang ketujuh, ketika pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan gagal dipaksa, gitu ya, kita sering melakukan hal tersebut. Sepatuna, jadi tercontohnya wah hukum menjebret gitu kan ya, dipaksa sama kita. Coba diganti pemaksaan itu dengan kolaborasi dengan anak gitu. Bagaimana menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi biarkan anak-anak sendiri yang menciptakan atau membuat pilihan-pilihan baru tersebut. Ini ada di segitiga restitusi nanti ya di akhir. Terus yang terakhir, ketika kita berpikir model berpikir menang kalah, kalau misalkan ngobrol atau berbuat sesuatu dengan orang lain, kita menang dia kalah. Tidak, tapi sekarang kita ubah menjadi teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya terkenal win-win solution, ya win-win solution, jadi menang-menang. Kita bisa mengontrol anak, tetapi anak juga merasa tidak terpaksa atau tidak merasa kita ancam, tidak merasa direct karena takut dengan kita gitu, bukan gitu, tapi karena keinginan dia sendiri, karena yang tadi itu kolaborasi yang menciptakan pilihan baru. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak ibu-ibu semuanya? Disiplin, peraturan, taat, patuh. Satu lagi Bu Erna, taat, peraturan, patuh, taat. Namun ya, ternyata arti kata disiplin itu sendiri adalah belajar. Yang Bu, belajar, taat, patuh, peraturan, belajar. Ternyata ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan hanya taat pada aturan karena takut diancam, takut ada hukuman, tapi taat peraturannya itu karena dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Misalkan, pastikan yang namanya disiplin itu tidak nyaman gitu kan ya Bu ya. Disiplin itu tidak nyaman, tapi lebih nyaman ketika disiplin, sebenarnya suka ada perkataan seperti itu. Contohnya, ibu naik motor pakai helm itu kenapa? Karena apa? Supaya peraturan. Siap ditilang, oke, siap ditilang. Ada tidak alasan lain selain siap ditilang? Siap kepanasan, keselamatan. Nah, kita ini ya, kalau alasannya siap ditilang, berarti ibu pakai helm atau kayak polisi, kamu khawatirnya dan mau ditilang kayak polisi, jadi malah di helm dan kayak polisi, mau ditilang gitu. Nah, itu ternyata hal itu adalah salah gitu Bu ya, karena kita itu pakai helmnya itu karena takut akan sesuatu, takut ditilang, takut ini. Nah, kalau keselamatan diri, nah itu baru nilai kebajikannya itu adalah keselamatan diri. Jadi ketika anak juga belajar itu bukan karena siun dicarekan Bu Ida, siun dicarekan Bu Ina gitu kan, bukan karena siun dihukum, siun pokoknya banyak kasihan kalau tidak belajar gitu ya. Tapi kita munculkan disiplin pada diri anak itu bagaimana mereka belajar atas kemauannya sendiri. Oh, jadi saya kalau nggak belajar
nggak bakalan tahu informasi apa yang saya pelajari hari ini, misalkan seperti itu. Bukan karena ya tadi motivasi ekstrinsik tadi yang takut, terus malu atau sama temannya, aku aja yang ngerjain malu, mending ngerjain gitu kan, seperti itu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ternyata selain hukuman, memberi penghargaan ke anak juga itu termasuk hal yang kurang baik ya Bu ya. Karena anak itu melakukan sesuatunya hanya berdasarkan penghargaan tersebut. Jadi misal belajar jembuin nama enakeun, upami aya kuis teh pasti dijajanan. Ketika kuisnya ganti teh inah ke sekolah, yuk kita kuis. Kita Ida dengan Bu Ida. Ida mah kalah, jadi nggak mau anak teh nggak mau melakukan kuis. Nah itu sisi jeleknya gitu dari memberikan penghargaan. Penghargaan itu boleh tapi tidak terlalu sering, karena ada istilah menghukum anak dengan penghargaan gitu. Seperti ranking ya Bu ya, ranking juga kan. Ranking kedua itu dia merasa dihukum karena dia kenapa saya tidak ke satu, kenapa saya ranking kedua, saya tidak layak, saya tidak pintar. Jadi dia itu dirinya sendiri gitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya itu bagaimana kita itu menciptakan anak yang sadar. Mandiri di sini itu bukan berarti apa-apa tanpa disuruh, apa-apa sendiri gitu, tapi apa-apa tanpa disuruh gitu. Jadi atas kemauan dirinya sendiri. Seperti buang sampah. Buang sampah itu nilai kebajikannya itu apa? Buang sampah. Kebersihan ya Bu ya. Nah, kadang anak itu si ibu gitu. Tapi bener nih maksudnya ya tempat sampah. Kadang anak itu buang sampah aja masih butuh motivasi ekstrinsik, ya masih butuh sieun dihukum, sieun didenda, bukan karena kebersihannya gitu loh Bu. Anak-anak sekarang itu. Jadi bagaimana kita menciptakan hal itu gitu kepada diri anak supaya mereka itu disiplinnya itu benar-benar disiplin gitu, disiplin dalam arti mereka mau melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri karena mereka merasa ini berguna bagi saya, ini bermanfaat bagi saya. Jadi bukan karena adanya hal-hal di luar dari dirinya sendiri. Baik, nah ini tadi nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak ya. Nah salah satunya yang sudah diterapkan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Ini tuh nilai kebajikan. Tapi kan terang tuh, ini kan nilai kebajikan gitu ya, ketika belajar di modul 1.4. Nah selain profil pelajar Pancasila, itu ada dari Ibu Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada juga yang dalam keterampilan hidup, life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa tuh? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Banyak sekali, ada ratusan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini tuh nilai-nilai kebajikan itu bisa kita adaptasi untuk membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas gitu, atau untuk membuat kesepakatan dengan peserta didik kita. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tadi sempat saya kira kebutuhan dasar manusia hanya sandang, pangan gitu ya Bu ya. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ada 5.
kebutuhan semua orang itu berbeda. Jadi kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga peserta didik kita. Kita punya puluhan peserta didik di kelas, pasti kebutuhan dasarnya itu berbeda. Jadi jangan kita samakan, sama ratakan treatmentnya itu jangan sama. Treatmentnya itu juga harus berbeda. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi biasanya kalau ada anak yang mungkin di rumahnya kemarinnya seperti cerita yang kemarinnya di rumahnya itu selalu mendapatkan apa-apa gampang gitu, mendapatkan orang tua teh mau ini dikasih, mau itu dikasih, sehingga berdampak ke sekolahnya itu anaknya jadi itu ya, jadi apa kemarin tuh Bu Ratih yang cerita kemarin, yang ada anak yang kalau di rumahnya itu apa-apa dikasih gitu kan, yang waktu lomba iya ogohan gitu ya. Jadi di sekolah juga kan mengganggu ya, jadi mengganggu. Nah, kita itu lihat oleh kita kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Nah, bukan curi ya. Dikit-dikit nangis ya. Coba mau ditanya dengan pendekatan, siapa tahu ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi gitu. Jadi biarkan dia sendiri mencari, tapi dengan cara kita mau bimbingnya, ngobrol. Supaya ngebantu, ya bisa mau di apa dengan segitiga restitusi, nanti ada tahapan-tahapannya, bisa dipraktekkan gitu. Ya kan kemarin pas kesini gini-gini ada yang nangis ya. Baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Apa yang dibutuhkan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ternyata yang tadi itu Bu, yang tadi kita itu tuh hanya satu, di bertahan hidup saja gitu. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, biasanya anak-anak yang caper di kelas itu biasanya kurang kasih sayang loh di rumahnya. Biasanya seperti itu. Anak-anak yang caper, anak-anak yang pick me gitu, kalau bahasa anak sekarang mau pick me gitu ya. Itu tuh biasanya dia itu karena ingin mendapatkan pengakuan dan rasa diterima oleh teman-temannya. Terus ada penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Misalkan nih, anak yang pintar di kelasnya, dia itu selalu juara. Ketika dia tidak mengikuti atau tidak juara, dia itu akan merasa kecewa. Kecewanya itu akan berlebih gitu, karena ada kebutuhan dasar itu penguasaannya yang tidak terpenuhi. Karena yang biasanya juara jadi enggak gitu. Jadi kan dia itu jadi masalah kan buat dirinya gitu, untuk dirinya gitu. Jadi mungkin dia akan terlihat murung di kelasnya, akan menjadi tidak aktif di kelasnya gitu, karena ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Terus yang keempat ada kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Misal nih, ayo anak-anak, sekarang kita harus menggambar ayam misalkan. Ada anak yang nggak bisa atau nggak mau gitu ya, karena dia tuh kenapa nggak ngegambar? Nggak mau Bu, atau nggak bisa Bu, karena dia tuh merasa kebebasannya itu sedang direnggut oleh kita. Jadi ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak miliki saat itu, yaitu kebebasan. Jadi merasa tidak dibebaskan oleh gurunya, dah kudu gambar cenah kudu gambar hayam, sedangkan dia mungkin dia takut ayam, mungkin dia tidak suka ayam gitu. Terus yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, biasanya nih anak-anak yang acet gitu, apa sih? Tedek cicing, gini-gini we, ameng wae di kelasnya itu ya. Mungkin kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi, jadi dia melakukan hal-hal yang membuat dia
ya udah senang gitu. Sedangkan kita kan, yuk duduk kan anak yang seperti itu kan nggak bisa gitu, disuruh tuh nggak bisa gitu. Ya itu Lutfi lagi, oke. Berarti Lutfi ada dua ini ya, mungkin ada dua kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi mungkin ya. Nah, apa yang membuat kebutuhan dasar yang tadi, kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti ini gitu? Karena jadi datang ke sekolah tepat waktu itu karena sieun dihukum, sieun dipoin, sieun disebutkan ke temannya, atau juga ada motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kalau datang ke sekolah tepat waktu itu dapat hadiah dari ibu guru, jadi dia datang ke sekolahnya tepat waktu. Jadi yang satu mah sieun hukuman ancaman, yang satu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi jangan bangga Bu ya kalau misalkan ada anak melakukan sesuatu karena penghargaan, itu sebenarnya jangan berbangga hati dulu gitu ya. Karena pada dasarnya motivasi itu harus datang dari diri sendiri. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya saya datang tepat waktu karena saya itu ingin menghargai teman-teman yang datang tepat waktu, ingin menghormati ibu guru yang tepat waktu, karena saya juga mampu datang tepat waktu, bukan karena takut dipoin ataupun mendapatkan imbalan dari ibu guru. Nah, terus sekarang nih, hukuman, konsekuensi, restitusi. Rata-rata kita hanya menggunakan ini ya. Kalau misalnya di sekolah itu ya, termasuk saya itu Bu ya. Hukuman. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan dulu. Misalkan ada anak yang najong temennya, kamu dihukum, kamu gini. Padahal dia tidak sebelumnya tidak ada kesepakatan seperti itu gitu. Kalau najong teman sampai jatuh, dia hukumannya lari di lapangan 10 kali misalkan. Terus murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya tadi, karena yang membuat hukuman itu adalah guru gitu kan, bukan kesepakatan bersama. Terus bersifat satu arah, ya nyuruh aja gitu kan, kita nyuruh aja gitu. Jadi kita lepaskan sepatunya atau lari dengan telanjang kaki gitu, bila sepatunya itu misalkan ada sepatu warna biru misalkan kan, sedangkan peraturan sekolah warna hidung gitu, pakai sendal ke sekolah itu kan sekarang banyak ya anak-anak yang ke sekolah itu pakai sendal. Terus berupa hukuman fisik ya, hukuman fisik itu yang tadi lari gitu ya, lari di lapangan, terus berdiri di depan kelas. Terus hukuman psikis juga, jadi yang diserang itu psikisnya gitu. Itu tuh semuanya itu bersifat tidak nyaman. Hukuman itu kalau anak merasa tidak nyaman, berarti itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi apa? Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Misalkan dalam aturan itu ada, kalau memakai sendal ke sekolah harus pulang dulu, misalkan harus pulang dan membawa sepatu misalkan. Tapi anak itu tetap tidak mau, ada konsekuensinya apa? Jadi bukan berupa hukumnya, dia tuh udah tahu, oh kalau saya ke sekolah bawa pakai sendal, terus nggak mau pulang lagi, berarti saya harus bertelanjang kaki selama pembelajaran gitu ya, karena itu konsekuensinya dia sudah tahu gitu. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, ya pastilah tidak nyaman gitu ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid, jadi dilihat ini anak ini berubah apa tidak? Anak ini apa masih seperti itu apa tidak? Anak ini sudah mentaati aturan atau tidak? Jadi sering dimonitor, sering dilihat oleh kita. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi mah tetap anak ini kan semua karena anak berbuat salah ya, ini semua itu. Nah, kalau restitusi itu jadi kita itu ngobrol kepada anak tersebut, ngobrol
kamu tahu kan kesalahan kamu, terus kira-kira kamu mau bagaimana ya cara ini. Jadi biarkan dia mencari solusinya sendiri, tapi dengan bimbingan kita, dengan dengan cara mengobrol dengan kita. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, kita itu guru yang masuk ke posisi yang mana sih? Gitu kan? Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, biasanya guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Jadi dia sering menghukum, dikit-dikit menghukum, dikit-dikit menghukum. Tidak sepaham dengan dia, dihukum. Anak tidak mau nurut sama dia, dihukum. Jadi dihukum terus. Nah, terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa mereka tidak berharga. Seperti yang tadi ya, yang dicontoh yang tadi yang di awal itu. Biasa kan kita ada kita sering ke anak itu. Kamu terkadangnya kayak ibu-ibu tuh capek di pagi di dia teh ngajar kamu ngajarin gitu kan. Kita kan sering seperti itu. Jadi mereka itu dibuat supaya bersalah gitu, supaya kita tuh bisa mengontrol dirinya. Terus sebagai teman, kalau sebagai teman itu dengan ajakan sebagai teman misalkan, ya orang belajar lah jadi ibu ya kamu maunya apa gitu kan. Jadi lebih ke lebih perlakuannya itu lebih seperti ke teman, bukan guru ke murid gitu. Ini efektif, tapi jeleknya gitu ya, negatifnya si anak itu jadi hanya akan nurut kepada guru yang memperlakukan sebagai temannya itu aja. Jadi hanya akan nurutnya kepada guru tersebut gitu. Jadi seperti akan memilah-milih guru gitu. Terus yang keempat adalah pemantau. Nah sebenarnya kita semua pemantau ya, karena di kelas kita kan sering dalam jurnal harian mengobservasi perilaku siswa kita. Jadi kita mengobservasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Jadi kalau misalkan kita melihat anak yang di kelasnya itu tidak mau belajar atau tidak mau bagaimana, kita masukkan ke jurnal, terus kita panggil anak tersebut, kamu tahu konsekuensinya kamu tidak belajar gitu kan? Oh iya tahu bu, misalkan seperti itu. Jadi kita itu kalau pemantau itu lebih ke ada catatan lah, membuat catatan tentang perilaku siswa kita. Terus yang terakhir ada manajer. Manajer itu membimbing peserta didik untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau manajer kita itu lebih banyak berkolaborasi dengan siswa, mengobrol dengan siswa supaya siswa itu bisa mengatur dirinya sendiri. Nah salah satunya itu bisa dengan mengatasi masalah itu dengan segitiga restitusi. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang paling baik yang mana? Manajer. Apakah di sini ada yang di posisi kontrol sebagai penghukum? Ada. Oke. Pembuat rasa bersalah? Ada. Teman? Pemantau? Ada. Manajer? Ada. Nah, usahakan bu, ini dosa gitu ya. Kalau misalkan ini itu jadi alternatif paling terakhir gitu. Dan kalau bisa tidak sama sekali tidak digunakan gitu. Menghukum itu jadi penghukum itu sama sekali tidak dilakukan oleh kita gitu kalau bisa. Terus membuat rasa bersalah itu boleh, tapi mungkin jangan terlalu sering ya, karena nanti akan menghasilkan identitas yang gagal tadi yang di awal itu. Karena anak itu merasa buruk tentang dirinya sendiri. Terus menjadi teman itu boleh, tapi ya tadi konsekuensinya mungkin anak akan memilah-milih guru gitu. Dan sebagai pemantau juga itu kita sering melakukannya ya. Dan yang terbaik betul adalah menjadi seorang manajer, karena manajer bisa membimbing peserta didik untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ya tadi disiplin, jadi anaknya itu disiplin melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang tadi. Baik, ini ada contoh kasus.
seorang peserta didik terus mengobrol ketika jam pelajaran. Nah, ketika posisi kita sebagai penghukum, kita akan berpikir seperti ini. Berdiri di depan kelas selama pelajaran matematika, suruh berdiri. Itu penghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, pasti kita akan berpikir seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi membuat dia itu merasa bersalah, aku tuh udah ngecewain ibu, gitu kan. Terus kalau sebagai teman, ada kali, ayo dong perhatikan, tolong bantu ibu sekali ini saja. Sekarang ibu maafkan, dan kali jangan begini ya. Nah itu kalau teman. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya ya. Tadi dia akan selalu menanyakan konsekuensi kalau pemantau. Nah kalau manajer itu, apa kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah itu kalau manajer itu lebih ke anak itu proaktif gitu. Jadi tidak hanya kita yang kalau tadi kan itu kumaha kita gitu ya. Tapi kalau manajer itu jadi anak itu bisa mengetahui solusinya sendiri, bisa mencari solusinya sendiri dan bisa melakukannya dengan motivasi intrinsik yang tadi kan nyambung dengan yang tadi. Baik, nah ini posisi kontrol guru apakah aku? Ibu sudah capek-capek menjelaskan kamu tidak kasihan sama ibu, berarti ini masuknya kemana? Ya, membuat rasa bersalah. Terus kalau yang ini? Mantau? Manajer, oke betul manajer. Yang ini? Kok salah? Berarti udah tahu ya Bu ya. Kalau misalkan nanti kita menghadapi peserta didik atau menghadapi masalah peserta didik, kita udah tahu sikap kita akan menjadi posisi kontrol yang mana. Siap Bu? Yang sering menghukum siap berubah. Kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Coba ini kelas 1 ya. Ada keyakinan kelas atau tata tertib kelas di sini? Ada? Ada tidak? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Ini kelas 1. Kalau kelas 2, pakainya tata tertib atau keyakinan atau kesepakatan. Kelas 2. Tata tertib. Termasuk kelas 6 kesepakatan. Baik. Yang menggunakan tata tertib kelas siapa? Yang di kelasnya ada tata tertib kelas. Iya, Bu Ina. Bu Ina, kenapa tata tertib kelas? Kenapa tidak seperti kelas 6 kesepakatan? Kenapa Bu Ina? Kenapa tata tertib kelas? Tata tertib mah urang nyieun kesepakatan mah coba udah. Betul itu bedanya tata tertib dan kesepakatan. Kira-kira nih, kalau misalkan kita membuat peraturan gitu ya, sesama guru aja gitu, ketika datangnya hanya dari ibu KS gitu ya, dan yang satu datangnya dari kesepakatan bersama, kita lebih enak ke mentaati yang mana gitu? Kesepakatan bersama ya. Nah begitu pula anak Bu, anak juga merasa dilibatkan gitu ya, merasa diajarkan gitu, bikin walaupun itu peraturan-peraturan kene gitu ya, ininya mah pada dasarnya mah gitu. Tapi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik Bu Ida, ketika membuat kesepakatan ya. Ketika membuat kesepakatan kelas, prosesnya seperti apa Bu? Prosesnya seperti apa?
konsekuensinya gitu ya. Terus Ya, misalkan terus kalau sudah misalkan nah ini nanti anak-anaknya ditanya lagi semua apakah kalian sepakat ini jadi kesepakatan kelas. Nah kalau misalkan setuju Bu, nah itu dibuatkan itu kesepakatan kelas. Nah kalau misalkan ada yang tidak setuju, misalkan banyak yang tidak setuju, tapi tidak dimasukkan kesepakatan kelas. terus terakhirnya, langkah terakhirnya apa Bu? Itu seangkatan. Langkah terakhir Setelah dibuat, setelah ini langkah terakhir apa? tempel. Iya, tempel, betul. Ditempel, kesepakatan kasih harus ditempel, harus ada, bukan hanya ada di dalam administrasi kita gitu ya, harus ditempel, harus ada, betul. Betul tuh Bu, bisa berbagi praktik baik dengan ibu-ibu guru wali kelas yang lain untuk membuat kesepakatan kelas gitu, karena betul tadi langkah-langkahnya betul sekali, sudah tepat langkah-langkahnya mendiskusikan. Nah, tadi kan disiplin, kata ibu, disiplin mau apa aja, tentang apa aja, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin misalkan. Jadi hal-hal apa sih yang harus kita lakukan dalam disiplin itu, anak-anak maunya seperti apa, dan betul tadi konsekuensinya pun disepakati bersama, dan harus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan terlambat datang ke sekolah. Nah, itu bukan kalimat yang positif ya kalau jangan. Nah, tapi alangkah baiknya diubah menjadi datanglah tepat waktu ke sekolah. Jadi diubah menjadi kalimat yang positif gitu. Dan tadi betul, dan hasil akhirnya harus itu mau nggak mau ya harus ditempel di kelas gitu. Jadi yang mumpung sekarang masih awal-awal tahun ajaran baru, yang masih di kelasnya tata tertib, itu bisa diubah menjadi keyakinan kelas gitu ya Bu ya, supaya anak itu merasa, atau kesepakatan kelas, boleh keyakinan kelas sama gitu, keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama. Supaya anak itu merasa dilibatkan, jadi mereka itu merasa tidak dipaksa gitu kan. Kalau tata tertib atau peraturan kelas itu merasa terpaksa melakukannya, tapi kalau kesepakatan ya ini maunya saya gitu, itu ada nilai-nilai yang dari saya loh gitu kan. Jadi dia akan dengan senang hati melakukannya. Sama. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya gitu, di SDTK kelas 4 ini, kelas 4 SDTK maksudnya. Nah, nilai kebajikannya itu mengambil dari kira-kira apa Bu? Mengambil dari yang mana tadi, yang dari 3 nilai kebajikan yang tadi sebelumnya. Ini ada ini, ada ini, ada ini. Berarti ini nilai kebajikannya apa? Kan tadi ada yang dari IBO, ada yang dari life skill, profil pelajar Pancasila. Kalau ini apa? Kira-kira? Profil. Ya betul, profil pelajar Pancasila. Ini, ya, keimanan dan bertakwa. Jadi kalau nilai kebajikannya itu adalah profil pelajar Pancasila yang pertama itu, kami meyakini bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan landasan utama belajar sehingga kita bisa memiliki adab sebagai seorang manusia. Jadi memang di SDTK itu yang diutamakan itu adalah adab. Terus ini adalah mandiri. Kami meyakini bahwa pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalian harus mandiri, melakukan sesuatu dengan melaksanakan sesuatunya sendiri atau seperti itu. Jadi kata-katanya itu, ini Bu, percaya tidak percaya, ini kata-kata itu berasal dari anak-anak, tapi memang saya ini diedit lagi supaya nyambung gitu ya. Tapi ini tuh kata-katanya berasal dari anak-anak. Kami meyakini bahwa pentingnya berpikir kritis dalam mengambil keputusan dan tidak mudah percaya berita yang menyimpang gitu kan. Itu tuh adalah ya benar kritis nilai kebajikannya itu. Terus ini berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi ibu juga mungkin kalau di kelas 2 itu bisa lebih sederhana ya, kalau di kelas 2 itu.
misalkan selalu menghargai teman gitu ya, itu juga kesepakatan kelas itu, walaupun hanya pendek-pendek gitu. Kalau ini kan lumayan panjang-panjang ya. Coba Bu Ida, salah satu kesepakatan kelasnya apa? Yang Bu Ida yang tadi yang tentang disiplin, kata-katanya seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Terus? Memakai seragam Lengkap. ya, misalkan maksudnya dimasukin, Hmm. terus memakai sepatu, Memakai tidak sepatu. sandal. Nah itu juga kan singkat ya, lebih to the point gitu ya istilahnya. Itu bisa sekali gitu. Jadi sangat mudah Bu untuk membuat keyakinan kelas gitu, daripada tata tertib, apalagi tata tertibnya itu dapat download gitu kan dari sekolah lain. Itu kan tadi kita itu harus yang ini nih, menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Jadi jangan ya udah download aja tempel gitu kan, kumaha kalau tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita atau kondisi kelas kita gitu, itu akan menjadi masalah juga. Baik, nah lanjut sekarang ini yang paling selama belajar di modul 1.4 yang paling membuat semangat itu tentang segitiga restitusi, karena memang ya tidak dipungkiri siswa zaman sekarang itu berbeda dengan ketika saya sekolah dulu gitu. Saya sekolah dulu, jadi anak-anak itu lebih berani gitu ya Bu, kita susah untuk diberitahu gitu. Nah, segitiga restitusi ini merupakan solusi dari segala permasalahan kita. Jadi apa sih segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti murid yang disiplin tadi berarti ya. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hanya ada 3. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan juga supaya kita itu bisa menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kan kalau tadi ketika anak berbuat salah terus kita langsung salahkan, itu kan bisa bisa membentuk identitas siswa tersebut yang gagal. Nah, dengan segitiga restitusi, ketika anak berbuat salah, stabilkan dulu, jadi nggak apa-apa berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu ininya, jangan sampai kamu mau kenalan atau itu budak batul cerik gitu kan, segala macamnya gitu ya, seperti itu. Langsung menyalahkan gitu, langsung menjudge gitu tanpa tahu alasannya. Nah, ketika ada anak yang berbuat salah, stabilkan dulu identitasnya. Dengan kata-kata ini, contoh ini hanya sebagian contoh kata-kata. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan sampai itu merasa salah dulu gitu. Nah, setelah identitasnya stabil, lalu validasi tindakan yang salah. Untuk apa? Karena berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tadi kan, anak itu berbuat sesuatu pasti ada tujuannya atau pasti ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi gitu. Kita lanjut ya. Tadi sampai sini ya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, yang asalnya berpikir bahwa anak itu melakukan suatu kesalahan karena sikapnya buruk. Itu kita menjadi berpikir pasti anak itu melakukan suatu kesalahan karena ada tujuan tertentu atau dia berusaha memenuhi satu kebutuhan. Terus yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ketika kita bertemu dengan anak yang sedang berantem ya, misalkan berantem terus nangis,
Jangan langsung bilang minta maaf, minta maaf. Itu apa? Masalahnya belum selesai. Ada masalah kedua anak tersebut yang belum selesai. Jangan langsung disuruh minta maaf, minta maaf gitu kan. Kita selalu seperti itu ya. Alangkah baiknya diajak ngobrol dulu, seperti tadi divalidasi dulu, distabilkan identitasnya, terus divalidasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Biasanya kata-katanya itu seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kenapa sih dia itu melakukan hal tersebut? Divalidasi dulu, biarkan anak itu menjawab kenapa, alasannya apa. Nah, setelah melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan kita belum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu nanti kita menanyakan apa di sini? Ya, bingung kan? Jadi alangkah baiknya di kelas itu bukan tata tertib dan peraturan saja, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena langkah yang ketiga ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi hanya diri kita yang dapat mengontrol kita sendiri. Terus murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salahnya, lalu kita menanyakan keyakinannya dengan cara bertanya, apa keyakinan kelas kita ya? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika dia sudah mengutarakan alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, kaitkanlah kita dengan, kamu tahu konsep apa? Kamu tahu kalau datang terlambat itu apakah melanggar kesepakatan kelas kita? Melanggar, Bu, karena memang sudah ada kan ya tadi ya, Bu Ida, sudah ada. Melanggar, Bu, kesepakatan kelas mana yang kamu langgar? Dia kan pasti akan menjawab yang disiplin itu kan, yang disiplin, Bu. Terus kalau misalkan melanggar seperti itu, betul atau salah? Ya biarkan anak yang menjawab sendiri, dia kan pasti menjawab salah. Oh iya ya salah. Terus Bu Ida menawarkan, selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi biarkan dia termotivasi secara intrinsik mencari jalan keluarnya sendiri dengan bimbingan kita. Jadi dia itu akan melakukan hal yang dia katakan barusan gitu. Terus apa yang bisa kamu lakukan supaya nggak datang terlambat? Oh iya, oh saya bisa begini. Oh iya, ternyata ya saya tuh bisa seperti ini gitu. Jadi biarkan dia terstimulus atau mencari solusinya sendiri. Ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ransi, ibu mendapatkan laporan dari guru ketahfizan. Katanya akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah, betul? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, berapa kali dalam seminggu ini kamu datang terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan ya? Iya, Bu. Ransi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu juga ya, ibu pernah terlambat. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Sekarang kita cari solusinya bersama. Mau? Iya, Bu. Oke. Ransi sering datang terlambat pasti punya alasannya kan? Coba apa alasan Ransi sering datang terlambat? Saya datang terlambat karena sering bangun kesiangan, Bu. Terlalu banyak nonton di HP ketika malam. Jadi saya tidur larut malam. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin dan tidak menghargai orang lain. Menurut kamu, disiplin dan menghargai orang lain itu penting tidak? Penting, Bu.
Kalau saya tidak disiplin, artinya saya tidak menghargai waktu dan tidak menghargai serta menghormati ibu, teman-teman, dan sekolah. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu bisa mengikuti kegiatan zikir pagi, praktek sholat, dan sholat duha bersama temanmu tanpa tertinggal. Dan juga kita bisa melatih kepedulian kita. Iya Bu, saya sangat menyesal karena sudah sering terlambat, sehingga saya pun sering kali lupa urutan bacaan zikir pagi. Saya mohon maaf Bu. Ya Ransi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kedepannya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal, tidak nonton terlalu malam, supaya saya tidak bangun kesiangan. Baik Ransi, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu nanti akan bekerja sama ya dengan orang tua kamu agar kelak kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, sekarang kamu boleh istirahat dan bermain dengan teman-temanmu di luar. Terima kasih Bu. Sama-sama Ransi. Tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi untuk siswa yang sering telat datang ke sekolah sehingga tidak mengikuti pembiasaan, dan ketika dites zikir pagi itu urutannya acak-acakan gitu karena memang dia datangnya terlambat, jadi tidak mengikuti kegiatan zikir pagi dan kegiatan sholat duha. Tadi ada menstabilkan identitas dulu kan ya Bu, dengan berkata tidak apa-apa, ibu juga sering kok terlambat dan ibu juga pernah kok terlambat. Jadi distabilkan dulu, jangan sampai anak itu dibuat langsung bersalah gitu. Terus tadi ada memvalidasi tindakan. Apa pastikan Nancy kata saya itu pastikan Nancy punya alasan kenapa datang terlambat, dan ternyata alasannya itu sering main HP sampai malam sehingga bangunnya kesiangan dan datang terlambat. Terus menanyakan keyakinan kelas. Tadi bertanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar gitu. Katanya disiplin dan menghargai teman gitu. Karena dengan Ransi datang tidak tepat waktu itu, teman-temannya jadi menunggu untuk menyelesaikan pembiasaan. Karena pembiasaan itu harus semuanya harus bersama-sama gitu. Tapi karena ada yang satu yang datang terlambat, jadi pembiasaan itu telat. Nah, jadi setelah menanyakan keyakinan tadi, yuk cari solusinya bersama-sama gitu. Jadi anaknya sendiri kan yang memberitahu solusinya. Katanya saya tidak akan main HP-nya sampai malam gitu supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah, bisa tidak ini diterapkan dalam kasus lain? Sangat bisa sekali, sangat bisa. Tapi harus berdua gitu Bu. Jangan sampai kita menegur anak itu di depan anak lain gitu. Jangan sampai kita mau nyalahkan mah gitu ya Bu di depan anak-anak yang lain. Tapi di bedolah gitu ya, kemana ke kantor atau ini kalau ini ketika pulang sekolah, walaupun ini kepentingannya itu untuk tugas demonstrasi kontekstual kemarin, karena kelihatan kan anaknya itu baca gitu. Tapi sebenarnya memang betul ini anak tersebut sering kesiangan gitu. Jadi berdasarkan kisah nyata gitu. Ini ada dua gitu. Yang pertama anaknya itu tidak stabil emosinya. Jadi setiap kena singgung temannya langsung ngadat, kena singgung temannya langsung ngadat. Itu ada satu lagi yang seperti itu. Tapi yang dimasukkannya ini soalnya itu kelihatan sekali bacanya gitu. Walaupun kan kalau ditanya biasa kan anak tuh bahasanya tidak runtun ya. Jadi saya dikasih teks itu sebenarnya Bu baca gitu anaknya. Tapi memang berdasarkan obrolan kita yang sebenarnya gitu. Jadi sangat bisa sekali, dan alhamdulillah sekarang Ransi ini jangan telat. Paling telat itu jam 7:10 itu paling telat ya. Biasanya Bu setengah 8 lebih baru datang, jam 8 terus ada sama atasan yang namanya dokap. Alhamdulillah 7:10 udah datang ke sekolah dan mengikuti kegiatan pembiasaan.
Jadi bisa diterapkan dengan kasus anak apapun, kecuali yang sudah kasusnya itu sudah berat, sudah kerana hukum gitu. Kalau itu memang sulit gitu ya, kalau seperti itu. Apalagi berhubungan dengan narkoba gitu. Tapi kalau merokok itu sebenarnya masih bisa ya, kan ada beberapa kasus merokok. Baik, ini adalah slide terakhir. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini bukan Saur Abi, tapi Saur Standar Nasional Pendidikan. Jadi nyambung ya, yang tadi kita bahas dari awal tentang paradigma perubahan pembelajaran hingga segitiga restitusi tadi, nyambung untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi mulainya itu harus dari kita, gurunya, sebagai penggerak, sebagai mesin penggerak di kelas minimal, dan bagusnya itu di satu sekolah. Jadi kita minimal terapkan dulu aja di kelas sendiri gitu, sebelum kita merambah ke lingkungan sekolah gitu kan. Lumayan tuh Bu ya, kalau misalkan kelas 1 menerapkan, kelas 2 menerapkan, ya otomatis satu sekolah akan menerapkan gitu kalau seperti ini. Baik, mungkin cukupkan sekian. Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Mungkin tadi banyak yang pulang duluan ya, karena ada 1-2 hal yang tidak bisa diwakilkan atau yang tidak bisa dihindari. Jadi mungkin boleh ada pertanyaan atau pernyataan juga boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang dekat. Ini bukan bentuk pertanyaan ya, tapi bukan juga anjuran, cuma masukan aja ya ini. Bagaimana misalkan ya tadi anak itu sudah punya perjanjian di sekolah ya seperti tadi. Kemudian anak tersebut mungkin juga ada kendala dari rumah ya. Misalkan begini, anak itu sering terlambat karena sekolah. Mungkin juga bukan dari dampak dari intern anak tersebut, intrinsik anak tersebut. Bisa juga kendalanya dari orang tua, atau juga mungkin anak tersebut karena sudah terbiasa pergi sendiri, mungkin karena jauh jarak dari rumahnya, mungkin harus jalan kaki. Nah itu coba harus bagaimana menumbuhkan sikap positif tersebut terhadap anak yang mempunyai kendala tersebut. Nah itu aja yang mungkin akan saya tanyakan, mungkin juga masukan bagi yang lainnya nanti bisa diterapkan kepada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Atau dari mungkin kasus ya Bu ya, kasus tadi ada pengalaman pribadi di kelas masing-masing anak yang seperti itu. Ada Bu Farida? Ada ada tuh Bu, ternyata Bu ada di kelas Bu Ida. Tapi sekarang gimana Bu? Gitu. Jadi nah kalau tadi kan mungkin faktornya itu ada perubahan. Mungkin tadi faktornya itu bukan karena anaknya gitu ya, tapi karena mungkin di rumahnya itu misalkan mamahnya lelet atau gimana gitu ya Bu ya. Iya misalkan itu memang kalau kita hanya ngobrol dengan anaknya ya Bu ya, pasti kita itu akan kesulitan gitu untuk menemukan jalan keluar gitu, dan solusinya itu ya harus berbincangnya bertiga gitu bersama orang tuanya. Tentunya orang tua harus dilibatkan kalau
alasannya itu seperti itu gitu. Jadi ya itu mau nggak mau aku harus dengan orang tuanya gitu. Apakah bisa segitiga restitusi ini diterapkan kepada orang tua gitu? Kenapa enggak gitu Bu? Bisa Bu, bisa. Siapa tahu nanti orang tuanya akan muncul motivasi intrinsiknya gitu. Oh iya ya, anak saya ini begini gitu, karena saya gitu kan, karena kelalaian saya atau karena bagaimana. Jadi yang berubah itu orang tuanya Bu, bisa berdampak kepada anaknya gitu. Itu kalau menurut saya. Mungkin kalau ada pendapat lain Bu Farida dari pengalamannya. Sami berarti gitu. Ibu cara mengatasinya gimana? Yang anak yang seperti kasus tadi? Dari orang tua. Iya, orang tua ya. Berarti memang harus dengan orang tua gitu. Jadi private lah. Pendekatan. Iya. Ya. Pendekatan dengan orang tua. Jadi memang kita harus emang harus ya Bu itu tuh ya harus terus berhubungan dengan orang tua gitu. Jangan kita berhubungan dengan orang tua itu saat anaknya sakit aja gitu ya, atau saat memberi tugas di WA gitu. Tapi kita itu harus sering berkomunikasi dengan orang tua, baik itu perihal belajar anaknya, perilaku anaknya, ataupun lain sebagainya gitu. Jadi jadilah guru yang tidak hanya dicintai oleh muridnya, tapi dicintai juga oleh orang tuanya. Baik, ada lagi? Tas cekap, ya tas cekap. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali atas waktunya. Mungkin dari pagi ibu-ibu sudah capek mengajar, ditambah wah ada acara naon ya gitu kan. Bentar sini jam segini tuh harusnya udah rebahan misalkan, atau udah jalan-jalan misalkan ya kemana gitu. Terima kasih sekali atas waktunya, dan semoga diseminasi tentang budaya positif ini memberikan manfaat untuk SD ini dan memberikan perubahan walaupun perlahan gitu ya, perubahan perlahan tapi pasti, karena kita itu terus berprogres ya Bu ya, untuk menjadi sekolah yang dapat menciptakan lingkungan budaya positif demi mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Jadi pokoknya concern utama kita mau peserta didik aja gitulah, jangan yang lain-lain gitu. Walaupun memang ada seperti jangan mikiran PMM, jangan mikiran tugas PPG gitu kan Bu ya, tapi tetap concern kita itu ke anak. Dan selamat untuk ibu-ibu yang terpanggil PPG, semangat berjuang, semangat, insya Allah SD Bojong Pucung 3 akan menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi gitu Bu, karena saya lihat makin keren gitu Bu ya guru-gurunya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terlaksananya diseminasi dari Bu Yantri. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi, umumnya bagi guru-guru semuanya. Mudah-mudahan dapat diterapkan dan dilaksanakan di sekolah dan diterapkan kepada siswa-siswi SD Bojong Pucung 3. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga sukses selalu, berjalan lancar apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan ini diseminasi dari Bu Yantri menjadi pengalaman atau masukan yang positif untuk sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk para pendidik, guru-guru, terutama di guru-guru SDN Bojong Pucung 3. Terima kasih, sukses selalu. 3, 4, 5.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Coba sekarang. Yang depan, kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Yang kiri. Jangan dibuang. Nah, tugas teman yang satunya lagi itu membuka sekuat tenaga si kepala yang tangan-tangannya itu. Ya, orang lain sekuat apapun tetap kita sendiri yang memiliki kontrol untuk memiliki orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Nah, itu ada hubungannya dengan budaya positif. Baik. Mungkin kemarin ya waktu pendampingan 2 saya mendengar salah seorang ibu guru yang mengutarakan pendapatnya tentang sisi itu ada yang mengutarakan tentang budaya positif. Tuhan ya, saya ingat Tuhan ya. Menurut ibu budaya positif itu apa sih ibu? Masa inti disiplin positif yang sekarang akan kita bahas itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari semua ini ada yang pernah dengar salah satunya? Budaya sendiri. Terus bergotong royong. Bergotong royong ini ya, gotong royong identiknya dengan kerjasama. Di kelas, alhamdulillah kalau di sekolah ini ya, sekolah kita tercinta ini, gotong royong itu sering. Di kegiatan jingle itu juga gotong royong. Terus kegiatan piket itu juga gotong royong. Kelima, bertahan hidup. Nah, kalau yang tadi yang ibu katakan itu maksudnya ke bertahan hidup. Karena makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu maksudnya ke bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu maksudnya ke kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya kita menemukan siswa yang kayak cari perhatian gitu. Ya, berarti itu kan ada kebutuhan dasar dia ya yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada kasus contoh penerapan 5 positif kontrol guru. Ada kasus seorang